Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Lia. Di video kali ini, saya akan membuat tugas PKN tentang konstitusi di Indonesia. Satu, ada pengertian konstitusi, dua, jenis konstitusi, tiga, fungsi konstitusi, empat, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi, lima, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Adapun saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum yang tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris bisa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Seperti mereka, adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis. Nilai dan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar atau droit konstitusional suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu con adalah sebuah reposisi yang berarti bersama dengan dan stature berasal dari kata sta yang berarti berdiri. Jenis konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan di negara Indonesia. Di antaranya yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, C. Undang-Undang Dasar sementara, D. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 2. Ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya yaitu A. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan mendatang. C. Adat istiadat. Adapun fungsi-fungsi konstitusi. Dari uraian terakhir di atas dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik sosial dan ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasan politik sosial dan ekonomi merupakan masa depan. Dengan demikian, menurut penulis, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yaitu selanjutnya adalah karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Baru mulailah diadakan usaha untuk menyusun undang-undang dasar baru sangat terkait dengan dibentuknya lembaga konstituante yang secara khusus bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Setelah konstituante terbentuk, diadakan persidangan-persidangan yang sangat melelahkan pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1999 dengan maksud menyusun undang-undang dasar yang bersifat tetap
yaitu perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Barulah tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mestinya. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Dengan memahami konstitusi secara benar, dapat menghindarkan generasi muda dari perilaku korupsi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab pemahaman yang kurang terhadap konstitusi menjadi penyebab maraknya praktik korupsi dewasa ini. Maka dari itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan memperkenalkan konstitusi negara. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi 4 pilar, kebangsaan pada seluruh komponen berbangsa termasuk generasi muda. Kita optimis bahwa generasi muda memiliki orientasi terkait ideologi, bagaimana menuju bangsa yang religius, humanis, demokratis, nasionalis, dan adil. Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut dengan MK sebagai salah satunya lembaga negara mengembangkan tugas dan kewenangan untuk menjaga norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga agar peraturan perundang-undangan sinkron dengan konstitusi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.